Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Lailia Rohmawati, NIM 1802 dari Universitas Trunajaya Madura. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang tugas praktikum modul 3 dari tugas praktikum pneumatik dan hidrolik. Nah, yang berjudul katup N dan katup OR. Untuk katup N, apa sih itu katup N? Nah, katup N atau disebut juga tuh pressure valve, yaitu sebuah komponen pneumatik murni yang mempunyai dua input dan satu output yang berperan sebagai gerbang logika N. Two pressure valve atau mempunyai dua lubang masukan X dan Y dan sebuah lubang keluaran A. Nah, jadi untuk istilah logika dari katup N itu gerbang N. Nah, dapat dilihat terlebih dahulu untuk tabel kebenarannya ya. Jadi gerbang N itu outputannya akan bernilai 1 apabila semua variabel inputnya itu bernilai 1. Nah, dan juga sebaliknya, outputannya akan bernilai 0 apabila salah satunya inputnya itu bernilai 0. Seperti itu. Nah, untuk yang katup OR atau shuttle valve merupakan suatu alat yang menerima perintah dari luar untuk melepas, menghentikan, atau mengarahkan fluida yang melalui katup tersebut. Shuttle valve itu mempunyai dua lubang masukan dan satu lubang keluaran. Nah, hampir sama dengan yang katup N ya. Nah, untuk yang gerbang logikanya, katup OR itu akan outputannya itu akan bernilai 1 jika salah satu masukannya itu bernilai 1. Nah, ini. Outputannya itu akan bernilai 1 apabila salah satu inputannya itu bernilai 1. Nah, dan juga sebaliknya. Outputannya akan bernilai 0 apabila semua masukannya itu bernilai 0. Seperti itu gerbang logikanya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tugas praktikumnya dari modul 3 ini ya. Nah, soalnya itu apa? Nah, soalnya itu buatlah sistem pneumatik dan hidrolik dengan menggunakan rumus AB plus C plus AC dengan menggunakan katup N dan katup OR. Nah, langsung saja. Nah, seperti ini ya. Di sini saya menggunakan software Festo FleetSim. Nah, di sini sudah tertulis ya, Festo FleetSim ya. Nah, kalau jika teman-teman masih sulit untuk cara pertama bukanya bagaimana, jadi untuk membuat lembar kerjanya itu tinggal teman-teman langsung tekan saja Ctrl N. Nah, dia akan menampilkan lembar kerja baru seperti ini ya, atau bisa jadi dari file new ini nanti dia akan menampilkan baru seperti itu. Nah, jika sudah, masukkan komponen yang dibutuhkan dari tugas praktikum yang pertama yang saya sebutkan tadi. Jadi untuk komponennya itu terdapat satu buah piston atau single acting cylinder ya di sini kalau dalam istilah fluidnya. Jadi simbolnya itu yang ini. Jadi untuk masukannya itu tinggal di drag terus drop seperti ini. Nah, kemudian yang kedua yaitu bagian valve-nya ya, pengatur tekanannya. Nah, di sini saya menggunakan 3/NY valve. Nah, seperti ini. Jadi kosongan, tidak ada kabel penghubungnya. Nah, untuk menambahkan penghubungnya bagaimana? Nah, caranya itu seperti ini. Jadi kalian klik dua kali seperti ini, kemudian masukkan penghubung yang bagian pneumatically atau electrically ya, bagian yang kedua ini. Kemudian yang sebelah sini, jadi ini itu khususnya untuk penghubung yang sebelah kiri, kemudian yang sebelah ini yaitu penghubung sebelah kanan. Jadi untuk cara menampilkan
penghubung seperti petir seperti ini ya. Kalau saya bilang tuh petir, nah spring return. Nah, tampilannya seperti ini. Jika sudah, maka klik OK. Nah, seperti ini. Nah, saya hapus juga. Nah, kalau jika sudah selesai, selanjutnya yaitu ini simbol apa ini namanya? Shuttle valve ya, shuttle valve. Jadi ini tuh digunakan untuk mengontrol tekanannya ya. Untuk shuttle valve di sini membutuhkan dua cabang, jadi di sini sama sini. Kemudian di sini menggunakan two pressure. Tombolnya itu yang ini, two pressure. Nah, two pressure valve ya. Ini, nah sama. Jadi masukkan saja tanpa diatur atau tanpa disetting. Kemudian yang selanjutnya yaitu push button. Di sini saya bilang untuk push button, variasinya itu namanya apa ya? Ini 3/2 valve ini. Sama sih, caranya itu hampir sama dengan yang cara kedua tadi itu ya. Caranya itu klik 2 kali, mengubah penghubungnya saja. Kalau tadi kan menambahkan ya, menambahkan bagian ini sama ini kan. Nah, jadi kalau di sini tuh hanya menghenti, jadi yang bagian spring ini kan tampilan untuk petir, jadi tinggal dihilangkan aja centangnya, kemudian ubah jadi manually bagian nomor 2, number 2 tuh se-Inggris dah. Nah, kemudian OK. Nah, setelah OK, selanjutnya copy paste saja, sesuaikan dengan posisinya. Yang dibutuhkan kan ada 3 push button, jadi butuh 3 kali push buttonnya. Nah, jika sudah selesai, silakan hubungkan sesuai dengan rangkaian berikut. Nah, setelah itu barulah uji coba. Terakhir itu uji coba. Oh, mohon maaf, ini kompresor ya. Kompresor belum saya jelaskan. Jadi kompresor ini sangat diperlukan yang utama ya. Jadi kalau tanpa kompresor nggak akan jalan. Kompresor itu fungsi sebagai power supply dari pneumatik ya. Kompresor itu. Jadi kalau nggak ada kompresor ya nggak akan nyala gitu. Nah, itu sih sepengetahuan saya. Jadi selanjutnya yaitu uji coba. Uji coba tinggal ini pilih start atau langsung tekan F9 juga bisa dari gearbox ya. Nah, jika sudah muncul garis biru ini sudah terhubung teman-teman. Jadi tinggal diatur saja. Ini saya perkecilkan soalnya saya mau buat tabel. Saya kasih tahu contoh tabelnya, tabel kebenarannya. Nah, seperti ini. Ini merupakan tabel kebenaran dari tugas praktikum nomor 1 tadi itu. Nah, di mana inputannya terdapat 3 inputan yaitu A, B, C. Nah, di sini kan terdapat seperti gerbang logika ya. Kalau teman-teman yang sejurusan itu pasti paham bagaimana cara menghitung gerbang logika AND, OR, NAND, NOR atau XOR seperti itu ya. Nah, jadi untuk gerbang logika itu di sini terdapat yang inputan pertama itu nolnya 4 kali, satunya 4 kali, yang B ini nolnya 2 kali, satunya ini 2 kali, terus nolnya 2 kali lagi, terus satunya 2 kali, terus C-nya 0, 1, 0, 1 seperti ini. Nah, jika sudah, pecahkan rumus tersebut ya. Rumus ini tuh dipecahkan terlebih dahulu seperti matematika ya, seperti matematika umumnya. Jadi AB, AC, AB ya, AB, A kali B, terus A kali C, terus A kali B plus C, terus A kali C plus C. Nah, seperti ini. Kemudian jika sudah selesai, buatlah hasil akhir sesuai dengan rumusnya ini. Nah, kita uji coba. Nah, uji coba terlebih dahulu. Apakah benar dari hasil ini? Jika inputannya, jika input A itu bernilai 0, B 0, C 0, maka apakah hasilnya 0? Ya jelas ya hasilnya 0, soalnya kan ini nggak gerak, soalnya ini udah tampilan awal. Nah, seperti itu. Nah, kalau yang uji coba kedua, jika inputannya A itu 0, B 0, C itu 1,
Kelihatan kan pistonnya itu bergerak, maka hasilnya 1. Nah, ini kan benar. Kemudian yang uji coba ketiga, A-nya 0, B-nya 1, C-nya 0. Dia kembali, maka hasilnya 0. Seperti itu. Kemudian hasil yang ini, jika inputannya A itu 0, B-nya 1, dan C-nya 1, dia akan bergerak, yaitu 1. Ya, benar ya? 1 kan ya. Oke, selanjutnya A-nya 1, A-nya 1, B-nya 0, C-nya 0. Nah, akan kembali, jadi hasilnya 0. Kemudian selanjutnya yaitu A-nya 1, B-nya 0, C-nya itu 1. Nah, hasilnya yaitu 1. Nah, 1 kan benar ya. Terus ini A-nya 1, B-nya 1, kemudian C-nya 0. Nah, dia tetap gak akan bergerak. Tapi dia bukannya nggak bergerak atau nilainya 0 ya. Jadi dia tuh maju ke depan. Nah, pistonnya itu maju. Ya, jadi nilainya 1. Nah, jika A1 yang terakhir ya, uji coba yang terakhir, jika A1, B1, dan C itu 1, maka hasilnya 1. Dia tetap akan terus maju. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, untuk yang tugas praktikum nomor 2, untuk tugas praktikum yang nomor 2, di sini saya akan jelaskan kembali. Nah, tugas praktikum nomor 2 ya, modul 3 nomor 2, ini saya masukkan. Nah, ini saya tutup, save saja. Nah, untuk tugas praktikum nomor 2 itu tentang Nah, yang tugas praktikum nomor 2 itu buatlah sistem pneumatik dan hidrolik dengan menggunakan rumus AC plus BC itu dalam kurung plus BC dengan menggunakan katup N dan katup OR. Nah, ingat ya, di sini menggunakan katup N dan katup OR. Jadi nggak ada tambahan lagi. Nah, langsung saja di sini. Ini merupakan komponennya. Nah, di sini tuh terdapat satu buah piston. Kemudian ini bagian valve-nya ya. Kemudian lakukan penghubungnya. Nah, caranya seperti video sebelumnya yang nomor 1 itu ya, untuk cara merubah kabel penghubungnya. Kemudian bagian push buttonnya juga hampir sama. Kemudian ini kompresor, jangan lupa. Nah, jika sudah selesai, hubungkan seperti berikut rangkaiannya, kemudian lakukan uji coba. Nah, seperti ini. Nah, setelah itu lakukan uji coba. Nih. Di sini saya menjelaskan gerbang logikanya ya. Jadi di sini tuh rumusnya seperti ini. AC plus BC itu dalam kurung plus BC. Nah, untuk inputannya ini ada 3 ya, sama dengan video yang pertama. Nah, di sini tuh terdapat input 3, kemudian outputnya 1, seperti ini. Ya, sesuaikan saja kronologikanya, pasti paham ya kalau yang sesuai jurusan. Nah, kemudian bukan hanya sesuai jurusan, tapi selain jurusan
Megatron atau elektron itu dapat memainkan juga ya pastinya ya. Sama-sama sharing. Jadi di sini terdapat A, jika A 0, B 0, C 0, maka hasilnya 0. Nah, kemudian jika A 0, B 0, C 1, maka hasilnya adalah 0. Ya, nggak akan bergerak kan pistolnya. Kemudian jika A 0, B 1, C 0, dia akan bernilai 0. Kemudian selanjutnya yaitu yang ketiga ya, ini A 0, B 1, C 0. Nah, hasilnya itu 0 ya. Kemudian selanjutnya yaitu A 0, B 1, C 1. Nah, hasilnya adalah 1. Dia akan maju. Nah, seperti ini ya. Kemudian jika A 1, B 0, C 0, maka dia mundur atau kembali sesuai dengan awal jadi 0 ya. 1 0 1 0 ini ya, 0 kan ya. Kemudian jika A-nya 1, A-nya 1, B-nya 0, C-nya 1, hasilnya itu 1. Dia akan maju. Ya, nah kemudian jika A-nya 1, B-nya 1, B-nya 1, dan C-nya 0, maka dia akan mundur. Hasilnya yaitu 0. Kemudian jika A1, B1, kemudian C1, maka piston akan maju. Nah, seperti ini. Nah, jika sudah selesai, ini ada uji coba yang terakhir. Mungkin cukup dari sini saja penjelasan saya. Apabila terdapat kekurangan kata, mohon dimaafkan dan dapat saya kembangkan kembali. Mungkin itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.